Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudhlama aw najhala aw yujhala alaina. Amma ba'du, para pendengar radio Silaturrahim yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini alhamdulillah kembali kita dapat berjumpa dalam renungan tanggal 3 dari bulan suci Dzulqa'dah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan jiwa kita, membersihkan kita dari dosa-dosa kita, memasukkan kita ke dalam rahmat-Nya, menunjukkan kita dengan cahayanya yang terang benderang, menghapuskan seluruh kegelapan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendampingi kita dalam perjalanan hidup kita dengan inayahnya, dengan lutufnya, dengan bimbingannya, hingga kita mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah, terbebas dari dosa-dosa kita di masa yang lampau dengan ampunan Allah, dan masuk ke dalam syurganya bersama para kekasihnya dengan rahmat dan kemurahannya. Para pendengar radio Silaturrahim, sebelum kita memulai renungan kita dalam suratul Infitar, itu surah ke-82, marilah bersama-sama kita mengawali dan membuka renungan kita dengan pembacaan Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u infatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم.
الجحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Para pendengar Radio Silaturahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Infitar yang baru saja kita baca merupakan salah satu surah Makkiyah. Surah ini mengingatkan kita semua yang saat ini hidup dalam kehidupan dunia dikelilingi oleh ayat-ayat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita memandang ke atas, kita menjumpai langit dengan mataharinya, bulannya, bintang-bintangnya, juga dengan kumpulan-kumpulan awannya yang diiring oleh angin-angin yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk membagi-bagikan rahmat Allah Subhanahu wa taala ke daerah-daerah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita memandang ke bawah, kita akan menjumpai bumi dengan daratannya, tumbuhannya, hewan-hewannya, samudranya, dengan ikan-ikannya dan berbagai macam makhluk hidup yang terdapat di dalamnya. Semua ini betul-betul merupakan pemandangan alam yang begitu memukau. Nikmat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, keberkahan yang tercurah atas kita semua. Dibangun di atas keseimbangan. Semuanya betul-betul merupakan ungkapan akan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah lagi maha penyayang. Tapi walaupun demikian, pada akhirnya semesta alam yang begitu indah dibangun dengan penuh keseimbangan, pada akhirnya harus menyerah kepada kebenaran yang tak terhingga, kepada ketentuan yang maha tahu lagi maha bijaksana, yang maha perkasa lagi maha kuasa, di mana seluruh tatanan alam yang kita saksikan penuh keseimbangan, satu hari seluruhnya akan berakhir, musnah, hancur berserakan. Kemudian akan tampaklah setelah itu masa depan, demikian pula masa lalu. Manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang pernah dilakukan, apa yang pernah diperbuat. Kematian ternyata bukanlah merupakan ketenangan dan kedamaian, kebebasan dari apa yang pernah diperbuat dan masa lampau. Ternyata justru kematian merupakan awal kehidupan baru. Di sana dia harus membawa semua amal-amal yang pernah diperbuat, baik ataupun buruk. Dan dia juga harus mempertanggungjawabkan tujuan dari hidupnya dalam kehidupan dunia. Sewaktu Allah memberikan dia kebebasan yang terbatas, pilihan dan kehendak, untuk apa dia hidup dalam kehidupan dunia, di jalan siapa dia berjalan, apa yang dilakukan. Ternyata semua itu setelah kematian dia harus pertanggungjawabkan di hadapan Rabbul Alamin, karena dalam kehidupan dunia dia telah berhutang nyawa kepada Allah, berhutang seluruh nikmat-nikmat hidupnya. Oleh karena itu surah ini mengingatkan kita bahwa masa depan kita tergantung apa yang kita perbuat dalam kehidupan dunia ini. Apa yang kita perbuat akan terus mengikat diri kita. Baru kita akan terbebas apabila kita termasuk dari orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan saleh dengan tulus ikhlas.
Sebagaimana firman Allah, kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun. Setiap jiwa akan terbelenggu, terikat, tergadai kebebasannya oleh amal-amal yang pernah diperbuat, kecuali golongan kanan yang berada di jalan yang benar, hidupnya selalu berbuat kebaikan, sedangkan tujuan hidupnya, dambaannya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul di tengah-tengah kehidupan syurga, saling menceritakan masa lampau mereka, apa-apa yang mereka lalui dalam kehidupan dunia, menceritakan pengalaman mereka sambil mencicipi menikmati kebahagiaan syurga yang tidak akan pernah meninggalkan mereka atau mereka meninggalkannya. Suratul Infitar, yang berarti al-infitar berarti terbelah. Surah ini mengisahkan kepada kita saat-saat sebelum terjadinya hari kebangkitan, di mana sebelum terjadinya hari kebangkitan tersebut, seluruh tatanan dalam kehidupan dunia ini akan hancur lebur dan porak-poranda. Karena memang dia diciptakan bukan untuk selamanya, hanya untuk sementara. Bila tiba saatnya datang kehancurannya, maka seluruh alam akan menyerah tunduk kepada kehendak Allah, sebagaimana firman Allah dalam suratul Insyiqaq, idza sama'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Apabila langit terbelah, dan pada saat itu langit terbelah bukan karena kesalahan teknis, bukan karena ada satu cacat, tapi karena dia patuh tunduk mendengarkan perintah Tuhannya yang telah menetapkan baginya saat akhir kehancuran dan kemusnahan. Surah ini merupakan salah satu surah Makkiyah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengingatkan kita bahwa kita adalah hamba-hamba yang sedang menjalani kehidupan yang bersifat ujian, menjalani cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan singkat ini. Kemudian akan datang saat ajal yang mengakhiri kehidupan kita, kemudian saat kebangkitan dan kehidupan baru yang kita akan terima di sana, tergantung apa yang kita persembahkan dan tanam dalam kehidupan dunia ini. Surat ini diturunkan sebagai peringatan, sebagai cemeti bagi kita agar kita tidak lengah dan lalai. Bukan bertujuan untuk membuat kita menjadi manusia yang frustasi, kehilangan gairah dan semangat, kehilangan gairah untuk berjuang dalam kehidupan dunia ini. Justru hidup ini perjuangan, tapi berjuanglah dalam kebaikan, niscaya Allah akan menunjukkan jalan kita. Sebagaimana firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, niscaya kami akan tunjukkan, buka bagi mereka jalan-jalan kami. Pintu-pintu rahmat keberkahan akan terbuka bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menyertai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar kita tidak lalai, tidak lengah, tidak bermalas-malasan, berjuang di jalannya dan selalu berbuat kebaikan. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala tujukan dari ayat-ayat yang berbicara tentang hari kiamat, hari kebangkitan, dengan tujuan untuk mengingatkan hamba-hambanya agar tidak melupakan watak dari kehidupan dunianya, bahwa dunia bukan tujuan akhir. Mari langsung kita memasuki surah Al-Infitar. Setelah kita bersama-sama berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk, memulai renungan kita dengan menyebut dan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya Allah, bukalah pintu-pintu hati kami untuk dapat menerima cahayamu, petunjukmu, hidayahmu, rahmat dan kasihmu. Dan teguhkanlah keimanan kami, tetapkanlah kami dalam agamamu, dan janganlah Engkau membiarkan kami menjadi mangsa-mangsa syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'un fatarat. Apabila langit terbelah. Wa idzal kawakibun tatharat. Dan bila bintang-bintang
jatuh berserakan. Wa idzal biharu fujirat, bila samudra meluap atau diluapkan. Wa idzal quburu bu'thirat, dan bila kuburan-kuburan diporak-porandakan dan dibongkar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, maka manusia pada saat itu mengetahui apa-apa yang pernah diperbuat, baik dari kebaikan maupun keburukan, apa yang dikerjakan, apa yang ditinggalkan dalam kehidupan dunianya, semuanya akan terbayang, terlihat, dan terkenang kembali dalam benaknya. Kita perhatikan bersama-sama para pendengar radio Silaturahim yang diberkahi Allah. Surah ini setelah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kita menjumpai ada 4 kalimat bersyarat yang menjelaskan saat-saat terjadinya kehancuran yang menyeluruh dalam kehidupan dunia ini sebelum datangnya hari kebangkitan. Yang pertama, pada saat-saat langit terbelah. Kita menyaksikan langit yang biru di siang harinya, penuh bintang di malam harinya. Semua keseimbangan ini yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan hancur dan lenyap, berganti dengan langit yang terbelah-belah, diikuti pula dengan bintang-bintang yang jatuh berserakan. Disebabkan karena bumi telah kehilangan gravitasinya, matahari pun telah padam, telah hilang kekuatan gravitasinya, maka lautan akan meluap. Sekat-sekat di antara air tawar dan air asin akan hilang. Gunung-gunung pun terangkat dari akarnya, bertumbukan satu dengan lainnya, masuk ke dalam samudera. Maka lautan akan meluap menggenangi seluruh permukaan bumi. Merupakan saat-saat yang begitu menakutkan. Kalau kita mendengarkan suara angin ribut, badai sedikit, kita merasakan bagaimana ketakutan yang menyelimuti hati kita. Kalau kita menyaksikan saat-saat gempa bumi yang begitu dahsyat, betapa mengerikannya. Padahal gempa tersebut hanya dalam skala kecil. Begitu pula pada saat masyarakat di Aceh menyaksikan tsunami dengan gempanya. Korban-korban yang berjatuhan merupakan satu keadaan yang mengerikan dan menakutkan. Bagaimana bila kehancuran ini terjadi secara massal menyeluruh, tidak ada satu tempat pun bagi manusia untuk berlari dan berlindung. Wa idzal quburu bu'thirat, dan bila kuburan terbongkar, seluruh mayat-mayat yang tadinya tersimpan di dalamnya, demikian pula kerangka-kerangkanya, ternyata satu persatu disatukan dengan jiwanya kembali, bangkit, berkumpul, berdiri, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk satu kehidupan yang baru. Pertanyaannya, apakah kita telah siap untuk menghadapi kehidupan tersebut? Apakah persiapan kita terbatas hanya untuk kehidupan dunia ini? Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Begitu kuburan diporak-porandakan, manusia bermunculan kembali untuk hidup dalam kehidupan yang baru. Pada saat itu setiap jiwa kembali mengenang, mengetahui apa-apa yang pernah diperbuat dan pernah ditinggalkan, apa yang dilakukan dari kebaikan maupun keburukan. Tidak ada satu pun yang luput daripadanya. Sebagaimana firman Allah dalam suratul Qiyamah, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhira. Sesungguhnya manusia mengetahui tentang dirinya sebenar-benarnya, mengetahui bahkan ingat pada seluruh perbuatannya, walaupun dia mengajukan berbagai macam alasan. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu tentang kita daripada kita. Belum lagi 2 malaikat yang menjadi saksi dan mencatat amal-amal yang pernah kita perbuat. Kita hidup di dunia membangun, mengumpulkan harta, berupaya untuk dapat memenangkan persaingan dalam kehidupan dunia, memperebutkan kedudukan, mengejar kesenangan, mengikuti bujuk rayu dari hawa nafsu kita.
Kita tidak menyadari bahwa semua ini sebentar lagi akan berakhir. Dan semua ini tidak akan berguna. Yang berguna hanyalah iman dan amalan-amalan soleh yang kita perbuat sebagai bekal untuk hari tersebut. Maka setelah Allah menceritakan peristiwa yang akan terjadi di hari akhir nanti, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita bahwa manusia akan terkenang kepada semua yang pernah diperbuat. Pita rekaman amalnya akan mengulang semua yang pernah diperbuat. Kalau pada saat ini pita rekaman kita merekam apa yang kita perbuat dan apa yang kita akan lakukan, karena seluruhnya mengikuti harapan, cita-cita, angan-angan dan perbuatan kita. Begitu hadirin sekalian manusia menghadapi saat-saat genting dan bahaya, subhanallah dia akan terkenang kepada sebahagian amal dan perbuatannya. Apalagi menghadapi hari tersebut. Maka pita amalnya akan mengulang semua yang pernah diperbuat, akan mengingatkan dirinya satu persatu akan apa-apa yang dikerjakan, baik itu kebaikan maupun keburukan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya pada manusia, ya ayyuhal insan, wahai manusia. Dia berbicara kepada manusia yang ada pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara pula kepada kita yang hidup saat ini. Berbicara pula kepada manusia yang akan datang. Karena Al-Quran tidak terikat oleh batas dan dimensi waktu maupun tempat. Dia berbicara kepada setiap anak manusia karena kitab ini diperuntukkan untuk seluruh al-alamin. Wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat dirimu terpedaya? Apa yang membuat engkau terpedaya dari Tuhanmu yang maha pemurah, yang menciptakan dirimu, menyempurnakan penciptaanmu, yang merawat asuhmu dengan penuh kasih sayang. Apa yang membuat engkau terpedaya dari Tuhanmu? Kau berpaling daripadanya, menghadapkan wajahmu kepada sesuatu yang tidak berguna bagimu. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dari Tuhanmu yang telah menciptakan dirimu, menyempurnakan penciptaanmu, fa'adalak, dan menjadikan kamu, menciptakan kamu dengan penuh keseimbangan. Bagaimana Allah mengangkat kamu sebagai khalifah, memberikan kamu kebebasan terbatas, memberikan kamu kehendak, memberikan kamu akal, mengirimkan Rasulnya kepadamu, menurunkan kitabnya agar menjadi pedoman hidupmu, menciptakan kamu pertama kali dalam keadaan suci fitrah dengan penuh keseimbangan. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam bentuk rupa apapun yang dia kehendaki, dia susun dan ciptakan dirimu. Coba kau lihat bagaimana karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah telah limpahkan atas dirimu. Lalu bagaimana kebanyakan manusia tertipu, terpedaya dari Tuhan yang maha pengasih, penyayang, yang tidak pernah meninggalkan dirinya, bahkan selalu memanggil, mengajaknya untuk kembali ke dalam rahmatnya. Kalla, sadarlah wahai manusia, jangan biarkan dirimu terpedaya, jangan biarkan dirimu terpikat oleh kesenangan dunia sesaat. Jangan biarkan dirimu terpelosok oleh bujuk rayu syaitan. Sadarlah, ingatlah. Kata kalla ini merupakan adatu zajrin. Itu huruf yang menunjukkan peringatan, teguran untuk mengingatkan dan menyadarkan kita. Bal tukadzibuna biddin. Kalian bukan tersadar, bukan kembali kepada Tuhan kalian, masuk ke dalam rahmatnya, mengikuti petunjuknya. Justru kalian mendustakan hari pembalasan. Kalian tidak menerima kalau amal yang kalian perbuat dalam kehidupan dunia ini kelak akan diminta pertanggungjawabannya dan dibalas. Bukankah diri kalian adalah ciptaan Allah? Kalian tunduk pada ketentuannya. Masakah kalian menolak ketentuan-ketentuan Allah yang penuh keadilan? Bahwa siapa yang berbuat kebaikan akan menerima balasan yang lebih baik, yang berbuat buruk akan menerima balasan yang serupa.
Bagaimana mungkin kita dapat menerima kehidupan dunia ini berakhir kemudian ditutup untuk selama-lamanya? Padahal banyak orang yang berbuat kebaikan belum mendapatkan balasan mereka. Yang menegakkan keadilan dicap sebagai seorang yang melakukan kejahatan, terkena tuduhan yang bermacam-macam, belum mendapatkan haknya, sedangkan orang-orang yang berbuat aniaya tertawa senang, terbahak-bahak, terbebas dari jeratan keadilan. Bagaimana mungkin kita dapat menerima kehidupan seperti ini? Mustahil. Yang maha adil akan mengakhiri, menutup kehidupan dunia dalam keadaan yang bercampur aduk antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan salah, baik buruk, antara orang yang berbuat kebaikan dan berbuat nista. Maka kehidupan akhirat merupakan saat di mana kebenaran dan keadilan tegak. Kala, sadarlah, ingatlah wahai manusia. Bal tukadzibuna biddin. Justru kalian mendustakan hari pembalasan. Wa inna alaikum lahafidhin. Ketahuilah sesungguhnya di atas kalian ada malaikat-malaikat yang menjaga, yang mengawasi perbuatan-perbuatan kalian. Tidak ada satupun ucapan perbuatan kalian yang lepas dari pengawasan malaikat di kanan maupun di kiri kalian. Kiraman katibin, yaitu malaikat-malaikat yang mulia, yang mencatat dengan setia seluruh apa-apa yang kalian perbuat. Kebaikan kalian tidak akan dilupakan, tidak akan lenyap dan tak akan hilang. Demikian pula perbuatan buruk kalian. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui seluruh yang kalian perbuat. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali manusia menyalahkan Allah atau menyalahkan ketentuan dan hukum-hukum yang diberlakukan Allah dalam kehidupan ini. Keadilan yang akan ditegakkan dalam kehidupan akhir nanti. Karena Allah hanya memerintahkan para malaikat mencatat dengan jujur dan penuh amanat, tidak menambahkan dan tidak mengurangi. Mereka mengumpulkan semua amal kita di bawah kehadapan Allah yang maha tahu. Tanpa bukti catatan dari para malaikat, Allah lebih tahu tentang hambanya. Tapi Allah tidak mengadili manusia, melainkan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi agar manusia tidak dapat mengajukan alasan yang bermacam-macam di hari akhir nanti. Maka selesai kehidupan dunia, buku catatan manusia dikumpulkan bersama si hamba yang dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari tersebut keadilan ditegakkan. Kebaikan akan menerima balasan yang lebih baik, sedangkan kejahatan akan menerima hukuman. Innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan, kebajikan, yang hidup dalam perbuatan-perbuatan mulia, mereka akan selalu berada dalam kenikmatan. Bukan kenikmatan yang terbatas, kenikmatan yang tidak terbatas luas, kenikmatan yang betul-betul tidak dapat dibayangkan dan diberikan, karena tidak ada contohnya perumpamaannya dalam kehidupan dunia ini. Kata abrar jamak daripada al-barru, dan kata albir asalnya berasal dari kata al-bar yang menggambarkan dataran yang begitu luas. Ini menunjukkan kebaikan yang luas merata. Oleh karena itu para abrar di samping mereka beriman pada Allah, beriman kepada Rasulnya, kitabnya, para malaikatnya, selalu gemar untuk berbuat kebaikan, berbagi kasih, menolong sesamanya, bersikap jujur, menjaga amanat, bersabar menghadapi cobaan, dan selalu menepati janji mereka. Dan mereka hidup dalam kehidupan dunia ini dalam kebersihan, penuh kecintaan, penuh kasih sayang, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga perintah-perintahnya, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diungkapkan Allah mengenai sifat kaum abrar dalam suratul Baqarah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba
wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ini sifat para abrar yang terdapat pada ayat 177 dari suratul Baqarah. Oleh karena itu yang Allah lihat bukan semata-mata terbatas pada ibadah ritual kita, apalagi kalau kita ribut berselisih dalam persoalan-persoalan yang Rasulullah SAW tidak tekankan. Maka golongan yang selamat di hari kemudian nanti sebagaimana yang diterangkan dalam suratul Asri, yang beriman kepada Allah, kehidupannya sesuai dengan keimanannya, beriman kepada Rasulnya, meneladani Rasulullah SAW, beriman kepada Alkitab, mengikuti petunjuk Al-Quran, beriman kepada hari akhir, berbekal untuk menghadapi hari tersebut, wa amilus salihat, dan mereka mengerjakan amal-amal saleh untuk menyongsong hari-hari yang amat indah tersebut. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, dan mereka saling berwasiat, saling mengingatkan untuk berjalan dalam kebenaran, berpegang teguh pada tali Allah, dan bersabar menghadapi cobaan hidup ini. Sifat ketiga ini, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, menunjukkan kecintaan di antara jamaah ini yang saling mengingatkan. Karena biasanya wasiat disampaikan dari seorang tua yang mencintai anaknya. Seharusnya di antara sesama saudara yang beriman saling mengingatkan dengan penuh kecintaan, dengan penuh adab, dengan bahasa yang betul-betul tidak menyakitkan. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan, kebajikan, memiliki pekerti yang luhur, beriman kepada Allah, mereka-mereka yang berada dalam kenikmatan. Sebaliknya, wa innal fujjar, orang-orang durjana, orang-orang yang berbuat kejahatan, kezaliman dan aniaya di atas muka bumi ini, kelak mereka dalam kehidupan akhirat akan ditempatkan lafi jahim, dalam api neraka jahim yang menyala dan tidak akan pernah padam untuk selama-lamanya. Setiap kali kulit tubuh mereka hancur, Allah akan menggantikan dengan kulit yang baru, hingga mereka merasakan siksa tanpa batas dan tanpa akhir. Yaslaunaha yaumaddin, mereka akan masuk, mendekam, berdiam di dalamnya untuk selama-lamanya. Yaumaddin, di hari pembalasan nanti. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka tak ada satupun yang kuasa untuk mengelak, menghindar untuk alpa dan tidak hadir pada pertemuan tersebut. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita bahwa hari pembalasan tersebut merupakan hari yang amat dahsyat, yang tidak dapat kita bayangkan dengan akal fikiran kita. Karena tidak ada satupun dalam kehidupan dunia ini yang dapat dijadikan sebagai perumpamaan. Apa yang Allah sebutkan tentang kenikmatan syurga hanya sebahagian kecil daripadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala dekatkan gambarannya kepada kita, bukan menggambarkan hakikatnya. Karena di alam kita tidak ada satupun perumpamaan yang cocok untuk menjelaskan hakikatnya. Begitu pula mengenai siksa dan derita di hari akhir nanti. Wa ma adraka ma yaumuddin, sekali-kali engkau tidak akan dapat membayangkan, menggambarkan, menghayalkan betapa dahsyatnya hari pembalasan tersebut. Thumma ma adraka ma yaumuddin, kemudian bagaimanapun juga kamu berupaya untuk memikirkan, merenungkan, menghayalkan, engkau tidak akan dapat mengetahui, membayangkan betapa dahsyatnya, mengerikannya, menakutkannya hari pembalasan tersebut. Tapi bagi orang yang beriman, hari pembalasan justru merupakan hari yang amat mereka dambakan, mereka impikan. Karena di sana mereka akan menemukan balasan amal-amal kebaikan yang pernah mereka lakukan. Hari pembalasan tersebut merupakan hari di mana keadilan ditegakkan, kebenaran terungkap, tidak ada satu lagi yang tertutup. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, pada hari tersebut tidak ada seorang pun yang kuasa untuk memberikan pertolongan bantuan kepada seseorang.
Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Wal amru yauma idzin lillah, seluruh perkara keputusan seluruhnya berada di tangan Allah. Oleh karena itu hanya kepada Allah kita memohon petunjuknya. Kepadanya kita memohon pertolongan. Hanya kepadanya atau hanya Dia yang kita sembah. Dialah satu-satunya tambatan hidup kita, pegangan kita, harapan kita. Maka janganlah sekali-kali kita mempersekutukan Allah. Tidak lama lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Tidak terasa berpuluh-puluh tahun kita telah melalui kehidupan dunia. Masa kanak-kanak telah berlalu. Masa dewasa pun telah kita lalui. Sekarang kita tiba pada saat-saat menjelang perpisahan dengan kehidupan dunia. Dan saat-saat kita akan mempertanggungjawabkan amal kita. Marilah banyak-banyak kita memohon ampun kepada Allah. Bertobat selagi ada kesempatan, berbuat kebaikan, meninggalkan contoh-contoh yang baik di tengah-tengah masyarakat kita. Semoga rahmat dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelimuti kita. Lindungannya menjaga kita dari godaan dan bujuk rayu syaitan, menjadikan kita orang-orang yang bersiap-siap berbekal untuk menghadapi hari akhir. Bekal keimanan, amalan soleh yang dicintai, kecintaan di antara sesama orang yang beriman. Semoga Allah menjaga kebersihan hati kita, mulut kita, pandangan kita, telinga kita dari aib-aib saudara kita, dan selalu menebarkan kebaikan, menutup mulut kita dari hal-hal yang tidak baik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian dan renungan yang diambil dari surat 82 atau Al-Infitor, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 19, bukan ayat 12 seperti saya informasikan di depan. Anda bisa mendengarkan siaran ini melalui streaming di www.radiosilaturahim.com. Into the
So when the time gets hard, please don't wait the time. Promise he will always be there. Promise he will always be there. He's always with us, guiding us. Once in our little hearts. So when you lose your way, so Allah you should turn. Promise he will always be there. AM 720 Radio Silaturahim yang dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, masih di acara Renungan Al-Quran bersama Ustadz Hussein Alatas, dan tadi kita sudah merenungi surat Al-Infitor mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 19. Sudah ada telepon. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini? Pak Karso Pak Karso, di mana Pak Karso? di Kampung Tengah, Kramat Jati, Pak. Oh, Kampung Tengah, Kramat Jati. Silakan Pak Karso. Saya tanyakan ini, Pak Ustadz, atau minta saran. Nah, mungkin ini lain sama temanya. Silakan. Kalau sholat itu berjamaah di masjid, kalau berjamaah sama di masjid sama di rumah, saya lebih nyaman sholat di rumah, Pak Ustadz. Karena kalau di masjid dengar yang habis sholat itu dikir dengan pakai speaker, berdoa dengan pakai speaker. Jadi saya merasa terganggu, Pak. Jadi kalau sholat di rumah merasa aman, tenang, terus rasa khusyuk gitu. Jadi minta saran gimana? Sarannya tuh ini, sedangkan yang terbaik kan sholat itu berjamaah. Sedangkan saya merasa nggak nyaman kalau sholat berjamaah itu di dalam, terus di at-tahiyat akhir. Jadi belum selesai udah assalam, imamnya udah assalam. Jadi merasa kurang nyaman gitu sholat tuh, Pak. Jadi minta saran gimana caranya supaya apa yang terbaik gitu saya untuk sholat itu, Pak. Iya. Boleh di rumah apa tetap harus di berjamaah gitu, Mas? Iya. Ya gitu aja, Pak Ustadz. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Memang persoalan dalam sholat berjamaah itu sering dirasakan oleh banyak orang. Saya sendiri juga suka merasakan. Tapi mau tidak mau sholat berjamaah tidak dapat ditinggalkan. Kalau sampai orang meninggalkan sholat berjamaah, masjid kosong, maka akan membuat rahmat pun terangkat dari kita semuanya. Apabila masjid penuh dengan orang yang berjamaah, saling mengasihi, mencintai, dan juga dapat berkomunikasi dengan baik di antara sesama mereka, bergotong royong berbagi kasih, akan membuat rahmat dan keberkahan turun pada kita semua. Oleh karena itu Bapak Karso, kalau bisa bukalah isi hati Bapak kepada pengurus masjid. Bagaimana pada saat zikir tidak keras-keras, kemudian juga begitu selesai sholat coba dengan khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca doa tidak perlu keras-keras, kalau perlu speaker dimatikan, tidak menjadi soal. Dengan khusyuk dan tidak saling mengganggu. Begitu selesai masing-masing berdoa, baik mau dipimpin oleh imam atau doa sendiri-sendiri. Kemudian kalau ingin berjabat tangan setelah selesai semuanya. Jadi jangan selesai sholat langsung berjabat tangan, akhirnya membuat kekhusyuan orang yang baru selesai menghadap ke hadapan Allah terganggu. Kalau bisa selesai berdoa, selesai semuanya berjabat tangan dengan baik. Ini merupakan satu hal yang baik dan meruntuhkan serta menjatuhkan, membersihkan dosa-dosa seseorang sebagaimana daun berjatuhan. Di saat orang yang beriman saling berjabatan tangan, saling memaafkan, saling mendoakan, tapi tidak saling mengganggu. Oleh karena itu sebetulnya dalam berzikir kita lebih suka
suasana zikir perlahan-lahan, tidak keras-keras, tidak saling mengganggu kehusyuan. Cuma terkadang mungkin masyarakat awam yang belum memahami bagaimana cara berzikir setelah sholat, mereka butuh bimbingan dan petunjuk. Oleh karena itu kalau mereka telah faham semuanya, berzikir secara perlahan-lahan tidak saling mengganggu, itu merupakan satu hal yang baik. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Mohonlah, berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan penuh kekhusyuan, tapi dengan suara yang lirih, tidak keras, tidak pula tanpa suara, agar orang-orang yang berdoa, bertasbih, berzikir meresapi kekhusyuan. Nah, kalau hal ini bisa dikomunikasikan dengan cara baik-baik bersama para pengurus masjid, mudah-mudahan akan menciptakan suasana damai. Dan bersabarlah menghadapi berbagai macam kekurangan yang ada pada suasana berjamaah. Mudah-mudahan Allah sempurnakan. Wallahu a'lam. Sudah ada telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Pak Ustaz? Boleh, silakan Bu Fat nih ya. Iya, Silakan Bu Fat. Pak Ustaz, saya kan dapati di Al-Quran sama hadis ya Pak Ustaz. Iya. Kalau Allah itu mentakdirkan manusia berada di sekitar kemauannya. Contohnya seperti gini Pak Ustaz. Contohnya orang tua tidak mampu membiayain kuliah, tapi karena kemauannya tinggi, ada saja jalan dari Allah. Iya. Bagaimana pendapat Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Baik Bu Fat, pertanyaan yang cukup menarik. Tadi saya telah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala pada akhir suratul Rum kalau tidak salah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang berjuang di jalan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Maksudnya jalan keluar yang bermacam-macam, kemurahan, rezeki yang tidak terduga-duga, dan Allah selalu menyertai orang yang berbuat kebaikan. Oleh karena itu, pertama usaha, kemauan yang keras, berusaha dengan sungguh-sungguh, dan usaha tersebut berada di jalan Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan perbuatan-perbuatan baik. Baik itu sedekah, mengajak pada kebaikan, ini akan membuka pintu-pintu yang tertutup. Dan apa yang Ibu Ufat katakan benar, orang kalau punya kemauan walaupun kemampuan tidak ada, asal dia betul-betul berharap pada Allah, berjalan dalam kebenaran, berbuat kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan. Ini merupakan janji dari Allah. Oleh karena itu jawaban daripada syarat tadi, barang siapa yang berjuang di jalan kami, pasti kami akan bukakan jalan-jalan keluar dari kami. Jadi kata lanahdiyannahum subulana, lamnya merupakan huruf yang menunjukkan ketegasan, begitu pula nun taukidnya menambahkan ketegasan. Dan saya merasakan sendiri dalam banyak pengalaman saya dulu ingin berangkat ke Mesir tidak punya apa-apa, jangankan untuk ongkos, untuk membuat paspor pun tidak ada. Hidup dalam keadaan sempit, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita berangkat. Anak saya juga pada saat akan masuk ke dokteran, uang mukanya cukup besar, saya tidak memiliki sama sekali kemampuan untuk membayarnya. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, begitu detik terakhir hari pendaftaran, Allah Subhanahu wa taala izinkan dan kirimkan rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Padahal kita masih belum termasuk dalam orang yang bertakwa dalam arti yang sebenarnya. Dan Allah berjanji, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan baginya jalan keluar dan rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, Allah akan memberikan kecukupan padanya. Lihat Sayyidah Hajar bersa'i di antara Safa dan Marwah untuk mencari sesuatu yang dapat menyambung kehidupannya. Sa'i artinya usaha. Subhanallah, usahanya setelah dia bersa'i sebanyak 7 kali tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan usaha ini membuka pintu rahmat dan rezeki dari Allah. Allah pancarkan zam-zam yang mengalir hingga kini selama ribuan tahun. Allah kirimkan makanan dari surga buat anak keturunannya. Allah hidupkan kota yang kering kerontang tersebut menjadi kota yang paling ramai di seluruh penjuru bumi kita ini. Begitu pula Sayyidah Maryam
yang lemah sehabis melahirkan, Allah perintahkan untuk menggoyang pohon korma. Allah jatuhkan baginya buah-buah yang segar, matang, bagikan madu. Padahal kalau orang kuat menggoyangnya tidak jatuh, tapi berusaha lebih dulu, karunia Allah akan datang padamu. Tapi jangan lupa berbuat kebaikan dan bertakwa pada Allah. Demikian Ibu Fat, wallahu a'lam. Ya, selanjutnya ada SMS dari Rini di Jatirangon. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya bersyukur alhamdulillah karena saat ini Radio Silaturahim sudah bisa mengundar kembali. Ada yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya dengan jual beli emas yang lebih sering merugikan pihak pembeli? Karena berdasarkan pengalaman saya ketika akan menjual kembali emas itu, pihak penjual biasanya akan berlaku curang, menghargai tidak sesuai dengan harga di pasaran, tetapi menghargai dengan sekehendak hatinya, dengan alasan ini dan itu, tidak peduli kepada penjual ridho atau tidak ridho. Padahal di dalam Islam, mengurangi timbangan yang mungkin nilainya tidak seberapa itu hukumnya haram. Bagaimana dengan emas atau semacam yang nilai kerugiannya tentunya lebih besar lagi? Lalu bagaimana menyikapi hal ini dari sudut pandang Islam? Karena menurut saya hal ini jelas-jelas menzalimi orang. Dari Rini di Jatirangon. Bismillahirrahmanirrahim, dari saudari Rini di Jatirangon. Apa yang saudari rasakan dan alami sebetulnya merupakan sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan umat Islam yang tidak mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwasannya emas dijadikan sebagai standar. Uang dijadikan sebagai standar. Di mana pada zaman dahulu kala orang menggunakan emas sebagai mata uang yang bernama dinar. Nilai uang tersebut tergantung berat dari apa? Dari emasnya. 1 dinar katakan ada yang mengatakan 4,6 gram, ada yang mengatakan 5 gram. Jadi nilainya tergantung beratnya. Jadi kalau orang ingin katakan membeli dengan setengah dinar, tidak ada uang pecahan, cukup mereka belah emas tersebut menjadi 2, maka separuhnya menjadi setengah dinar. Tapi kalau mata uang rupiah kita atau mata uang dolar, sama sekali mata uang kita ini tidak jelas standarnya. Begitu pula dolar pun tidak jelas bagaimana standarnya. Naik turun tidak menentu, tergantung permainan spekulan. Terkadang dolar mencapai angka 10.000, terkadang turun hingga 9.000 rupiah. Mata uang kita terus terombang-ambing tidak menentu, tergantung bagaimana kondisi dolar. Karena mata uang kita tidak kembali kepada standar yang tetap, standar yang bersifat real, tapi kembali kepada sesuatu yang tidak tetap, yang bersifat fluktuasif, tergantung bagaimana permainan para spekulan. Dan ini merupakan satu penjajahan yang amat mengerikan yang dilakukan dolar terhadap negara-negara yang tunduk pada kehendak Amerika. Bagaimana mata uang kertas yang tidak jelas standarnya diperdagangkan, diperjualbelikan dalam berbagai macam arena kehidupan dengan merugikan orang-orang yang berjuang sungguh-sungguh dalam sektor real, para petaninya, para pedagangnya, orang-orang yang bersusah payah, usaha mereka, hasil-hasilnya ternyata dinilai dengan uang yang tidak jelas standarnya. Bukan uang kertas yang diukur dengan emas, tapi yang terjadi justru sekarang emas diukur, dipatok dengan apa? Dengan uang kertas. Ini merupakan satu keanehan dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu terjadi kezaliman negara-negara yang besar, yang kuat membolimi negara-negara yang lemah. Kemudian pada saat mata uang sudah membumbung tinggi, nilai yang diperdagangkan di bursa telah meningkat begitu tinggi, dengan mudah saja mereka melakukan pengguntingan nilai mata uang tersebut. Nah, yang terjadi di Amerika pada saat krisis kemarin,
Subhanallah, ini merupakan permainan dari Zionis yang berusaha untuk mengembalikan mata uang kepada nilai asalnya karena angkanya telah membumbung tinggi, sedangkan uang-uang mereka sebelum terjadi krisis tersebut telah mereka tarik, mereka investasikan pada sektor-sektor real. Kemudian begitu uang telah kembali ke nol, selisih yang begitu dahsyat dalam perdagangan mata uang akibat dari permainan kotor mereka telah kembali ke nol semuanya. Uang mereka yang telah tadinya mereka investasikan dalam sektor real, baik itu emas, ya, dalam sektor-sektor yang lain, mereka keluarkan kembali hingga mereka menguasai kembali perekonomian. Yang kesian justru negara-negara yang menggunakan mata uang tersebut sebagai acuan. Coba kalau mereka pegang emas, mereka memegang hal-hal yang bersifat real, mereka tidak akan peduli baik mata uang tersebut naik turun tidak menentu. Mata uang mereka merupakan ukuran, bukan uang kertas sebagai ukuran. Oleh karena itu pedagang-pedagang emas pada saat ini, di saat mereka menjual dengan harga 100.000, pada saat mereka membeli kembali dengan harga 75.000, jelas-jelas ini merupakan perbuatan zalim. Kenapa? Karena mata uang waktu pertama kali membeli dengan harga katakanlah 100.000, mata uang tersebut dapat digunakan untuk membeli hal-hal barang-barang masih dalam kondisi murah. Tahu-tahu mereka beli emas dengan harga 75.000, sudah dipotong 25.000, nilai uang tersebut pada saat ini sudah berbeda dengan nilai uang pada saat kita beli emas. Kita beli emas 100.000, bisa beli tanah katakan 3-4 meter. Pada saat kita jual 75.000, nilai tanah sudah 100.000. Sudah dipotong sana, potong sini. Inilah yang dikatakan ekonomi ribawi, ekonomi waliyadzubillah yang dikuasai oleh tangan-tangan kotor, hati-hati yang kejam, hantu-hantu yang menakutkan, yang mengorbankan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu kita mendengarkan isu bahwa BI akan mengurangi beberapa nol dari mata uang kita. Seperti yang terjadi pada era Soekarno ketika terjadi inflasi, semuanya diakibatkan karena yang diperdagangkan bukan hal-hal yang bersifat real. Yang diperdagangkan justru mata uangnya. Kemana akal mereka, kemana tanggung jawab mereka terhadap Allah dan masyarakat, dan bagaimana nurani mereka yang tega berbuat hal ini terhadap rakyat. Oleh karena itu, seharusnya negara berupaya untuk betul-betul mendorong ekonomi masyarakat, agar betul-betul berupaya untuk membangun sektor real. Dan kalau bisa mata uang rupiah dikaitkan dengan emas, bukan dikaitkan dengan dolar. Setiap nilai rupiah harganya sama dengan emas sekian, dan pemerintah mencetak rupiah sesuai dengan jumlah emas atau paling tidak sejumlah barang-barang yang dihitung nilainya dengan emas, seperti minyaknya, hasil pertanian dan lain sebagainya, hingga rakyat dimanapun juga mereka tidak pernah mengalami kerugian. Jadi harga tanah kelak diukur dengan emas, hasil-hasil bumi diukur dengan emas. Jadi semuanya kembali kepada emas, membuat rakyat tidak akan pernah mengalami inflasi. Tapi ini merugikan hantu-hantu riba. Ini akan merugikan orang yang melakukan perdagangan dalam bidang uang, dan di belakang mereka Zionis dan kaki tangan Zionis. Oleh karena itu selagi umat tidak kembali kepada ekonomi Islam yang memiliki standar yang jelas, yang tidak menzalimi orang lain dan tidak dizalimi, maka hal ini akan terus, saudari Rini, terulang, terjadi dalam kehidupan kita, bahkan yang lebih dahsyat lagi akan terjadi. Dan kita lihat bagaimana kita negara kaya, tapi justru negara kaya dengan penghasilan alam yang begini besar, hasil bumi kita tidak bernilai. Uang dolar mereka yang hanya merupakan kertas yang harganya mungkin cuma beberapa sen, uang tersebut kertasnya paling beberapa sen, lebih berharga daripada hasil bumi dan kekayaan alam kita. Sungguh betul-betul ini menggambarkan kepicikan kita, kecurangan-keculasan mereka. Wallahu a'lam. Selanjutnya dari Safi di Ciangsana. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mohon penjelasan ayat 4 sampai ayat 8 surat Al-Isra. Menjelaskan ayat 4 hingga ayat 8 dari surah Al-Isra ini kelihatannya membutuhkan waktu ini. Sedangkan waktu kita tinggal sedikit. Jadi insya Allah mudah-mudahan saudara Syafi'i, kita akan mengkaji suratul Isra bersama-sama dari awal surah insya Allah dan seterusnya. Jadi saya mohon maaf kalau saya jelaskan secara singkat kurang meluas. Jadi insya Allah kita akan uraikan suratul Isra dari awal hingga akhir. Mungkin
2-3 pertemuan kita yang akan datang. Jadi diharapkan Saudara Syafi'i bisa menanti. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya ada telepon. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini? Bu Hairani, Bu Herani, silakan Ibu Herani. Pak Ustadz, Iya. tetangga saya Agak kurang keras. ada Kurang keras, keras Bu Bu Herani. Herani. Bisa dikeraskan sedikit Bu Herani suaranya. tetangga saya Iya. tapi menikah dengan Muslim, tapi kami baru mengetahuinya. Menikah dengan apa? Katolik? Halo, Iya, menikah dengan? dengan non Muslim. Iya. Tapi kami baru mengetahuinya setelah mereka punya anak cucu itu. Dan suaminya yang non Muslim sudah meninggal. Nah, si ibu ini waktu itu sakit. Kenapa? Nah, ngaku sama pembantunya, saya ini Muslim, saya sholat. Ih, kalau saya ngepetnya takut kelihatan anak mantu, nanti mereka marah. Jadi mereka bisa, ya, ibu itu bisa baca doa-doa, baca 2 kali syahadat segala macam sama mantunya. Dia meninggal diselenggarakan secara non-Muslim. Yang laki-lakinya. Yang perempuan ini, Oh, ibunya meninggal lagi? iya, kan yang Muslim ibu ini. Hmm. Nah, terus, setelah dimakamkan secara Muslim, si pembantu ini memimpikan terus menerus. Siapa yang mimpikan? Pembantunya. Saya ini belum kata, Heeh. bagaimana itu? Ya seharusnya si wanita dikeramasi secara Muslim ya. Iya, Dikeramasi secara Muslim, disolatkan. harusnya. Iya. Tapi kan mereka di lingkungan keluarga non-Muslim. Iya, itulah kesalahan yang dilakukan si wanita ini. Jadi si pembantu mimpikan terus-menerus. Iya, Nah dalam hal ini seharusnya bisa dilakukan sholat gaib terhadap perempuan tersebut ya. Berapa lama sudah meninggal? ya kira-kira 3 minggu yang lalu. Berapa? 3 minggu yang lalu. Oh, masih baru ya. Masih baru. Masih baru itu dia. Jadi pertanyaan itu Jadi dalam hal ini lebih baik disolatkan lagi. Jadi Kan sudah dimakamkan. ya paling tidak sholat di masjid, sholat gaib buat wanita tersebut. Oh, sholat gaib aja. Iya, mudah-mudahan perbuatan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat detik-detik terakhir bagaimana dia? Detik terakhir ya itu ngomong, ada nangis, suka keluar air matanya kan. Sedih dia. Dan dia sholat. Katanya saya sholat, tapi ngumpet-ngumpet sama anak mantu. Kalau ketemu saya marahin katanya. Ini merupakan satu keadaan yang tragis ya. Kita di tengah-tengah mayoritas Islam, justru seorang Muslim bersembunyi untuk menjalankan agamanya. Iya, Jadi kalau betul dia menyebutkan syahadat pada akhir hidupnya, dia sholat, dia beribadah, kita sholatkan. Tapi kalau tidak, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih tahu keadaannya. iya, Jadi kalau terbukti dia bersyahadat sebelum meninggal, iya. kita sholatkan. Jadi sholat gaib aja. Iya, ibu tanyakan sama pembantunya pada saat meninggal bagaimana, apakah dia bersyahadat. Iya, kata mantunya begitu. Kalau gitu sholatkan. Soalnya yang melepasnya pembantunya. Kalau gitu sholatkan. Di musola suruh sholat gaib buat wanita tersebut. Kalau bisa dipindahkan kuburannya ke tengah-tengah kuburan kaum muslimin, lebih bagus hal tersebut. Bukan. Kalau gitu sholatkan aja. Kita tetangga yang nggak bisa apa-apa. Ya, kalau gitu sholatkan saja. Sholat gaib serahkan pada Allah Ta'ala. Iya. Ya, Tolong ya Pak. sama-sama ya. Yo, Assalamualaikum. Salam. Selanjutnya, hamba Allah, gimana hukumnya bila di sekolah diadakan sholat Jumat yang jamaahnya usia SMP dan 10 guru? Apakah sah sholat Jumatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam sekolah ada masjid, jamaahnya cukup besar, kemudian diadakan sholat Jumat, tidak ada masalah dalam hal ini. Tidak ada masalah asal masjid tersebut digunakan untuk sholat. Walaupun sebetulnya yang terbaik kalau seandainya mereka membaur dengan masyarakat di luar, sholat berjamaah bersama-sama. Nah kalau seandainya masjid tersebut hanya dilakukan sholat pada saat-saat sholat
masa jam sekolah, setelah jam sekolah tidak digunakan untuk sholat, sebetulnya ini merupakan satu hal yang riskan ya. Tapi kalau digunakan juga untuk sholat di luar jam-jam sekolah, orang sholat berjamaah di tempat tersebut, kemudian sholat Jumat didirikan dengan jumlah yang cukup besar, ada arti Jumaahnya berkumpulnya, maka hal tersebut tidak berhalangan. Sebagaimana di kantor-kantor, departemen-departemen, sekarang diadakan hal tersebut, walaupun yang terbaik sebetulnya, kalau semua orang keluar di tanah lapang yang luas atau masjid besar, melakukan sholat Jumu'ah, meninggalkan musola mereka, seperti yang dilakukan pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wallahu a'lam. Ya, ini tadi ada SMS yang saya catat ini. Pak Ustadz, bagaimana cara menghilangkan rasa sakit? Karena jika saya sedang sakit hati, susah untuk dihilangkan. Dari 08568819 sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang di saat merasakan sakit hatinya, karena hatinya selalu mengingat perbuatan-perbuatan yang menyakitkan. Tapi di saat dia mampu untuk melupakan perbuatan tersebut dengan cara memberikan maaf, tidak mengingatnya, mengharapkan balasan yang lebih baik dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanallah, begitu dia melupakan memberikan maaf, hatinya pun akan terbebas dari rasa sakit. Tapi selagi duri ingatan tersebut masih terdapat di hati kita, apalagi kalau sampai menimbulkan infeksi, bernanah dan meradang, maka sakit hati kita akan semakin hari semakin parah. Oleh karena itu Allah perintahkan kepada Rasulnya, kepada kita semua, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Kau ambillah sifat memberikan maaf. Kemudian wa'mur bil urfi, ajak orang untuk berbuat kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang bodoh. Kalau orang yang pandai turun ke derajat orang yang bodoh, maka yang rugi adalah orang yang pandai, yang diuntungkan orang yang bodoh. Seharusnya dia mengangkat yang bodoh ke sisinya, berlapang dada, memberikan maaf, memberikan pencerahan. Maka ketika sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyaksikan putrinya difitnah, itu istri Rasul berbuat yang tidak-tidak, yang ikut memfitnah bahkan saudara sepupunya dan sebagian orang yang diberikan bantuan, ketika putrinya, istri Rasulullah, dibersihkan dari noda dan tuduhan tersebut, Abu Bakar bersumpah untuk tidak membantu lagi orang-orang yang terlibat dalam fitnah tersebut. Tapi Allah menegur, hendaknya orang-orang yang diberikan keluasan memberikan maaf pada orang-orang yang pernah berbuat aniaya pada mereka, dari kaum muhajirin, kaum fuqara, kaum kerabat yang membutuhkan bantuannya. Jangan dia bersumpah untuk memutuskan bantuannya dari mereka. Berikan maaf, lupakan. Apa kalian tidak ingin mendapatkan maaf dan ampunan dari Allah? Jadi kalau kita melupakan kesalahan orang, memberikan maaf, Allah akan berikan ampunan atas dosa kita. Dan tidak sedikit dosa yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berhutang seluruh hidup kita kepadanya. Maka dengan dasar ini, berikanlah maaf pada saudara kita yang berbuat salah, padahal dia tidak berhutang banyak pada kita. Bandingkan dengan hutang kita yang begitu banyak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu duri tercabut, hati sembuh, rasa sakit hati akan hilang. Wallahu a'lam. Baik, sudah ada telepon. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu mau nanya sama Pak Ustadz. Silakan. Ibu dengan ibu siapa ini? Dari Ibu Wia di Keranggan Permai. Silakan. Silakan. Ini Pak, Ramadan kemarin saya kan hamil 2 bulan. Iya. Selama 10 hari flek-flek. Mm. Kemudian pas hari ke-11-nya itu saya keguguran. Terus tapi selama flek itu saya tetap menjalankan ibadah sebagaimana biasa. Yang ingin saya tanyakan, apakah puasa saya itu harus diqodho atau enggak? Puasa yang ibu tinggalkan berapa lama? Saya meninggalkan puasa hanya waktu pas keguguran aja. Berapa lama? Yang keguguran sampai Idul Fitri itu 8 hari. Tapi fleknya selama 10 hari saya tetap puasa. Fleknya itu pada saat sebelum keguguran? Sebelum keguguran. Ibu tidak wajib mengulangi puasa pada saat flek, karena pada saat flek ibu tetap puasa. Gitu. Karena fleknya bukan karena flek datang bulan, bukan flek pula karena nifas. Kalau sholatnya gimana Pak ya? Sholatnya ibu sholat? Iya, saya. Tidak perlu diqodho. Kalau ibu mengqodho puasa, mengqodho juga sholatnya.
Jadi sholatnya maupun puasanya sah pada saat ibu flek, tinggal ibu bersihkan aja darah-darah flek tersebut, ibu sholat. Karena bukan karena datang bulan, bukan karena nifas, tapi karena istihadah. Jadi dua-duanya nggak perlu diqadha ya Pak? Nggak perlu diqadha. Yang ibu qadha, puasa ibu pada saat ibu tinggalkan dalam keadaan gugur. Nah itu ibu qadha kan kurang lebih karena keguguran ibu termasuk juga dalam keadaan nafsa, dalam keadaan nifas kan, selama kurang lebih seminggu, 8 hari hingga 10 hari. Baik ibu ya. Baik, selanjutnya dari Agus di Pondok Gede. Assalamualaikum Pak Ustadz. Oh, Aris di Pondok Gede, apakah bersyariat demi keutuhan rumah tangga dibolehkan? Mohon dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bersyariat demi keutuhan rumah tangga ya dibolehkan asal mengikuti syariat Allah. Tapi kalau bersyariatnya dengan syariat dukun, paranormal, tidak dibolehkan. Tapi kalau kita berusaha dengan doa, dengan zikir, membaca Al-Quran, kita sujud mohon pada Allah agar rumah tangga kita dipelihara keutuhannya, dicurahkan rahmat dan kasihnya, ini merupakan satu hal yang dianjurkan. Karena keutuhan rumah tangga merupakan satu hal yang mesti dijaga, keretakannya, kehancurannya merupakan sesuatu yang mengguncang arasy kebesaran dan keagungan Allah. Membuat hati yang telah menyatu berpisah, dua keluarga yang terikat dengan musaharah, belum lagi anak menjadi korban. Oleh karena itu berusahalah untuk memelihara keutuhan rumah tangga dan ikutilah syariat dan ketentuan Allah dengan doa, dengan amal soleh, dengan bersedekah, berbuat kebaikan. Tapi jangan mengikuti cara-cara yang ditunjukkan oleh dukun dan paranormal. Wallahu a'lam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa nih? Pak Mariadi ini dari Tanjung Priok. Silakan Pak Mariadi. Suaranya jelas Pak Mariani? Jelas Pak. Alhamdulillah. Ini Pak mau nanya masalah sholat subuh atau sholat sunnah yang 2 rakaat. Iya. Terus duduknya duduk iftiros atau duduk tawaruk Pak menurut sunnah. Begitu. Iya Pak. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kepada Bapak Mariani Tanjung Priok, berkaitan dengan sunnatul fajri 2 rakaat itu, Bapak bisa iftirash, bisa juga tawarruk. Bisa iftirash, bisa juga tawarruk. Dalam hal ini ya tidak ada satu ketegasan. Nah, berkaitan dengan orang juga yang berada pada tahiyat akhir, kalau tahiyat yang kedua ya kita lihat ada berbagai macam pendapat dan riwayat dalam hal ini. Kalau Imam Syafi'i kita dibedakan antara tahiyat yang pertama dan tahiyat yang kedua. Tahiyat yang pertama karena bangkit kembali ya dengan sendirinya, dia melakukan tawarruk, kemudian yaftarishul arda pada saat yang terakhir. Nah dalam hal ini Pak Mariani, kita lihat mungkin di Indonesia kita jumpai juga cara-cara pada saat duduk yang kedua maupun duduk yang terakhir, kita jumpai ada perbedaan-perbedaan di antara pendapat yang bermacam-macam. Oleh karena itu hendaklah kita berlapang dada. Terkadang kita menjumpai imam yang melakukan perbedaan iftirash dan tawarruk pada saat sujud tahiyat yang pertama maupun tahiyat yang kedua. Terkadang dia melakukan juga hal yang sama. Dalam hal ini hendaklah kita berlapang dada. Dan terkadang Pak Mariani ada orang juga yang mengalami kesulitan karena faktor kegemukan atau gangguan pada kakinya. Terkadang dia tidak mampu untuk melakukan duduk secara sempurna. Nah hal ini ada perbedaan dan riwayat satu dengan lainnya. Nah berkaitan dengan sholat sunnah, Pak Mariani boleh melakukan kedua-duanya, baik tawarruk maupun iftirash, tidak ada haraj sama sekali. Jadi sengaja saya bawakan hal ini untuk tidak memilihkan bagi Pak Mariani satu pendapat, supaya ada kelapangan dada, ada keluasan. Wallahu a'lam. Ya, kemudian dari Bapak Yuswandi Pondok Gede, apakah rezeki seseorang hamba sulit diakibatkan karena dosa-dosanya atau Allah belum mengabulkan? Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwasannya kesempitan dan kelapangan tidak lepas sebetulnya dari
perbuatan kita. Di hari akhirat juga demikian. Apa yang kita terima di hari akhir nanti juga kembali kepada perbuatan yang kita lakukan. Seseorang terkadang sudah hampir mendapatkan rezekinya, kelapangan dan kemurahan, tapi disebabkan karena dosa perbuatan yang dilakukan, akhirnya kesempatan dan rezeki tersebut hilang dari tangannya. Ada seseorang yang berada dalam kesempitan, dengan beristighfar pada Allah, berbuat kebaikan, Allah lapangkan kesempitannya. Oleh karena itu Quran mengajarkan kita untuk beristighfar kepada Allah, mohon ampun, menyembah Allah, tidak mempersekutukannya, bertakwa kepadanya. Lalu Allah janjikan dengan istighfar dan mentaati Allah serta Rasulnya, bertakwa kepadanya, akan membuat langit menurunkan hujannya bagi kita. Allah limpahkan rahmah pada rezeki kita, anak-anak kita, dan muliakan hidup kita. Silahkan baca Saudara Yuswan pada surat Nuh, bagaimana hubungan antara istighfar dengan rezeki yang Allah murahkan bagi kita, melapangkan kesempitan hidup kita. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Apabila penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan bumi. Dihubungkan dengan iman dan takwa. Walakin kadzabu, tapi karena mereka mendustakan Allah, mendustakan peringatan-peringatan dan petunjuknya, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, kami hukum mereka disebabkan karena apa yang mereka perbuat. Jadi hubungan antara perbuatan manusia dengan kesempitan kelapangan dalam hidupnya ini amat erat sekali. Kalau bukan karena rahmat dan kemurahan Allah, kita tidak tahu apa jadinya kita semua. Wallahu a'lam. Sudah dijawab semuanya. Saya pikir cukup sampai di sini pertemuan kita pagi hari ini. Kembali kepada Pak Maryani tadi, boleh Anda Pak Maryadi silahkan bertawarruk, silahkan beriftirash ya. Walaupun pada tahiyat akhir yang terbaik ya, kita melakukan iftirash. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya, keberkahannya, ampunannya, petunjuknya kepada kita semua. Maha suci Allah, maha sempurna, maha tahu, maha bijaksana, dan kita tidak memiliki ilmu kecuali apa yang Allah ajarkan, dan apa yang kita ketahui amat sedikit dibandingkan dengan keadaan yang sebenarnya. Kita mohon ampun dari kesalahan kita, kebodohan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ketulusan, kebaikan dan manfaat dari apa yang kita pelajari dan kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan tadi renungan dari surat Al-Infitor mulai dari 1 sampai dengan ayat 19. Saya Muhammad Krishna dan Anton Hasanuddin mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.